Ya Habib. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Kali ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi dua macam. Ada yang membatalkan pahala puasa, namun bukan puasanya yang batal. Maka jenis yang seperti ini tidak wajib untuk diqadha nantinya, dan ini dinamakan dengan muhbitat atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jenis yang kedua adalah yang membatalkan puasa dan juga pahalanya jika dilakukan tanpa udzur. Maka jenis yang seperti ini wajib diqadha nantinya, wa tusamma mufattiran, dan hal ini dalam kitab fikih dinamakan mufattiran, hal-hal yang membatalkan puasa dan juga pahalanya. Kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa terlebih dahulu. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini berdasarkan hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Nabi bersabda, berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa namun tidak mendapatkan balasan apa-apa untuknya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Di antaranya adalah ghibah, yaitu menyebutkan keburukan orang lain atau menyebutkan sesuatu yang tidak ia sukai, sekalipun hal tersebut atau yang kita bicarakan tersebut adalah benar. Yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa adalah namimah, adu domba, memindahkan pembicaraan dengan tujuan untuk memunculkan adu domba atau pertengkaran. Yang ketiga al-kadhibu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu menginformasikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini banyak terjadi di media sosial, berita-berita hoax. Hati-hati kita menyebarkan atau men-share semacam ini, karena nantinya pahala puasa kita akan hilang. Yang keempat, an-nazaru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin, yaitu memandang atau melihat hal-hal yang haram atau hal-hal yang halal disertai dengan syahwat atau keinginan nafsu. Dia merasa enak, merasa lezat dengan memandangnya. Yang kelima yang dapat membatalkan pahala puasa, sumpah palsu. Dan yang keenam, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bih, berkata dusta, berkata jelek atau porno, berbuat kejelekan. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri dan pahalanya. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa, ar-riddah, na'udzubillah min dzalik, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Nah, baik dengan niatnya atau dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, sekalipun hanya sedetik dia mengucapkan, berniat atau melakukan perbuatan tersebut, maka puasanya batal. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa adalah haid atau menstruasi, nifas, dan melahirkan, sekalipun hanya sebentar. Hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah gila, walau lahzatan, sekalipun sebentar saja gilanya. Keempat, al-ighma'u was-sukru idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad 'inda ar-ramli, yaitu pingsan dan mabuk. Nah, tapi ada catatan. Jika terjadinya pingsan dan mabuk tersebut seharian penuh, dan jika sempat sadar sedikit, sebentar sadar, sahha shaumuhu, puasanya sah. Itu menurut pendapat Imam Romli. Namun menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap batal puasanya jika hal tersebut dilakukannya karena kecerobohan,
sekalipun sebentar. Nah, tapi ulama yang lain berpendapat tidak batal puasanya kecuali karena kecerobohan dan terjadinya sepanjang hari. Berikutnya, al-jima'u, berhubungan suami istri. Jika dilakukannya berhubungan suami istri ini dalam keadaan sengaja, dia tahu tentang keharamannya, kemudian kemauan sendiri, maka batal puasanya. Jika dia merusak puasanya tersebut di bulan Ramadan sehari dengan jima' atau hubungan suami istri yang diharamkan, maka akan berakibat mendapatkan 5 sanksi. Sanksi yang pertama, dia berhak mendapat dosa. Yang kedua, dia wajib menahan dari segala yang membatalkan puasa. Jadi seandainya pagi dia melakukan hubungan suami istri, maka setelah hubungan suami istri itu dia tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari atau adzan maghrib. Yang ketiga, wajib diberikan sanksi dari pemerintah. Nah, jika dia tidak mau bertobat. Yang keempat, wajib nantinya diqadha puasanya. Yang kelima, wajib membayar kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Yaitu salah satu dari 3 macam yang dilakukan secara berurutan. Maka tidak bisa berpindah dari satu sanksi ke sanksi yang lainnya, harus sanksi dari urutan yang pertama. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak ada budak, maka bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin itu sebanyak 1 mud. 1 mud kalau kita konversi ke ukuran kilogram itu bisa mencapai 6-7 on atau kurang lebih 1 liter. Nah, yang berikutnya, pembatal puasa, wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawfi. Sampainya benda ke dalam tubuh melalui jalan rongga atau anggota tubuh yang terbuka. Nah, misalnya ada nasi atau minuman yang melalui mulut lalu sampai ke dalam tubuh, perut. Nah, ini puasanya batal. Nah, tapi tidak termasuk angin, tidak termasuk bau-bauan, tidak termasuk rasa-rasa. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian pembatal puasa berikutnya adalah al-istimna'u, yaitu berusaha mengeluarkan sperma atau onani, baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya, atau dengan menghayal, atau dengan memandang sesuatu. Jika dia meyakini akan keluar sperma ketika melakukan kedua hal tersebut, atau dengan berpelukan lalu keluar sperma, fa idza anzala fi ihda hadhil halati batala shaumuhu, maka jika keluar mani atau keluar sperma pada salah satu dari berbagai macam yang sudah disebutkan tadi, puasanya batal. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ketika suami istri berciuman di bulan puasa? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Berciuman di bulan puasa itu bagi suami istri haram dilakukan apabila bisa membangkitkan nafsu birahi. Tetapi jika tidak membangkitkan nafsu birahi, ini hukumnya bisa dikatakan makruh. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha. Namun tidak membatalkan puasa kecuali jika keluar sperma. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah al-istiqa'ah, sengaja muntah. Fayubtilu walau kana qalilan, maka puasanya bisa batal sekalipun muntahnya sedikit. Jadi muntah yang dimaksud adalah makanan yang keluar setelah melewati tenggorokan, walaupun yang keluar itu berupa air dan tidak berubah rasa dan warnanya. Dan saya tadi ada ketinggalan menyampaikan masalah keluarnya sperma. Kadang-kadang keluar sperma ini bisa membatalkan puasa dan kadang-kadang tidak.
Yang membatalkan ada dua kondisi. Yang pertama, dengan kemauannya sendiri atau dia berusaha untuk melakukan untuk mengeluarkan sperma. Bagaimanapun caranya, itu mutlak batal. Yang kedua yang dapat membatalkan puasa ketika dia keluar mani adalah idza basyaram imra'atahu min ghairi hailin. Jika dia menyentuh istrinya tanpa ada kain penghalat. Nah, dan keluar mani tidak dianggap batal dengan dua kondisi. Yang pertama, jika keluarnya tanpa ada persentuhan kulit langsung, seperti hanya dengan memandang atau dengan menghayal. Yang kedua, kharaja bi mubasyaratin walakin bihailin. Terjadi persentuhan tapi tidak langsung mengenai kulit, namun ada penghalang berupa kain atau lainnya. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, bisa menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang membatalkan, dan kita semakin giat untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sesuai petunjuk ilmu agama. Karena kalau kita melakukan suatu ibadah itu harus didasari ilmu. Jadi ibadah ini banyak dikaji dalam ilmu fikih. Nah, seharusnya bagi kita seorang muslim yang ingin melakukan suatu ibadah, tuntutlah ilmu tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah. Kalau mau sholat, tuntut ibadah tentang sholat. Kalau mau zakat, tuntut ibadah tentang zakat. Kalau mau puasa, ya kita tuntut ilmu tentang puasa. Supaya kita benar-benar mendekati kebenaran atau paling tidak bisa semaksimal mungkin untuk mencontoh praktek ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah bulan puasa Ramadan ini dengan khusyuk dan kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأنك دائما مني